Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mingwan dalam Live Update. Kerap disindir oleh calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto, capres nomor urut 1 Anies Baswedan akhirnya memberikan tanggapan. Anies mengatakan bahwa Prabowo dirasa masih belum bisa move on dari debat capres kemarin. Pasalnya, hingga kini Prabowo dalam kampanyenya masih terus menyindir dan menjelek-jelekan lawannya. Setelah debat ketiga Pilpres 2024 yang digelar pada Minggu 7 Januari 2024 lalu, Prabowo terus menyatakan keberatan atas pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan lawannya kepadanya. Bahkan beberapa kali Prabowo menggunakan kata-kata atau diksi yang tak pantas untuk menyindir lawannya di Pilpres 2024. Menurut Anies, jika Prabowo merasa hasil debat capresnya kemarin berhasil, maka seharusnya Prabowo bisa bersikap tenang. Anies sendiri mengaku tak ingin membahas lagi soal debat capres yang sudah berlalu, karena debat capres ini sudah memiliki arena dan waktunya masing-masing, sehingga jika debat berakhir maka seharusnya para capres kembali fokus untuk menjalankan agendanya masing-masing. Lebih lanjut, Anies meminta kepada masyarakat untuk bisa menilai kematangan berdemokrasi dari masing-masing calon. Karena bagi Anies, seseorang yang memiliki kematangan dalam berdemokrasi pasti akan menyampaikan keberatannya dalam forum debat itu sendiri, bukan di luar forum. Sementara itu sebelumnya Prabowo Subianto kembali menyindir Anies Baswedan mengenai penilaian 11 dari 100 atas kinerjanya sebagai Menteri Pertahanan RI. Prabowo mengaku dirinya tidak sedih dengan nilai yang diberikan Anies. Hal yang terpenting menurut Prabowo adalah penilaian dari masyarakat Indonesia. Prabowo menyebut pihaknya bercita-cita untuk berusaha sekuat tenaga untuk memperjuangkan nasib rakyat Indonesia jika terpilih di Pilpres 2024 mendatang. Adapun Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Ahmad Muzani menyebut serangan Anies Baswedan saat debat adalah bagian dari upaya menjatuhkan reputasi Prabowo Subianto. Ia menganggap serangan-serangan dalam debat merupakan tidak pantas. Menurutnya, serangan yang disebut Anies karena menganggap Prabowo bukanlah siapa-siapa. Muzani menyatakan bahwa publik menganggap Prabowo adalah tokoh yang berjasa atas terpilihnya Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Namun ia menyebut serangan itu justru mendapatkan nilai buruk dari warganet. Hasilnya, Muzani menyatakan bahwa serangan Anies justru mendapatkan simpati dari masyarakat kepada Prabowo. Sebab menurutnya masyarakat menilai Anies bisa melakukan itu kepada warga. Adapun umpatan yang dilayangkan Prabowo kepada Anies ditanggapi oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Hasto menilai umpatan semacam itu tak layak disampaikan oleh seorang pemimpin. Dia pun mencontohkan bagaimana seharusnya sosok pemimpin bersikap dengan menyinggung kehangatan antara Ketua DPP PDIP, Puan Maharani dengan Anies Baswedan pasca debat Capres. Hal ini berbanding terbalik dengan apa yang terjadi antara Prabowo dan Anies di mana keduanya tak bersalaman selepas melaksanakan debat. Hasto berpendapat seorang pemimpin juga harus menggelorakan suatu semangat juang, bukan kata-kata makian. Sebelumnya, Prabowo mengeluarkan umpatan ketika berkampanye di Gedung Balai Puntar, Bengkulu pada Kamis 11 Januari 2024. Umpatan itu diucapkan Prabowo untuk menyindir politikus yang pintar teori, tetapi kerap menunjukkan data yang keliru. Awalnya, Prabowo berbicara bahwasannya dirinya sudah banyak mendapatkan masukan untuk berhati-hati dalam berbicara dan tidak terpancing emosi. Pria berusia 72 tahun itu lantas menolak masukan itu karena menurutnya ucapannya selalu apa adanya. Ex-Danjen Kopassus itu lalu menyindir pihak yang suka berbicara sopan di hadapan masyarakat dan bicara teori. Namun teori tersebut menurut Prabowo adalah salah. Menurutnya, banyak elit Indonesia yang salah untuk menilai kepribadian seseorang. Prabowo pun mengkritik politikus yang sengaja mengungkap data salah untuk menyerang lawan politiknya. Dan Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mingwan dalam Live Update. Kerap disindir oleh calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto, capres nomor urut 1 Anies Baswedan akhirnya memberikan tanggapan. Anies mengatakan bahwa Prabowo dirasa masih belum bisa move on dari debat capres kemarin. Pasalnya, hingga kini Prabowo dalam kampanyenya masih terus menyindir dan menjelek-jelekan lawannya.
Setelah debat ketiga Pilpres 2024 yang digelar pada Minggu 7 Januari 2024 lalu, Prabowo terus menyatakan keberatan atas pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan lawannya kepadanya. Bahkan beberapa kali Prabowo menggunakan kata-kata atau diksi yang tak pantas untuk menyindir lawannya di Pilpres 2024. Menurut Anies, jika Prabowo merasa hasil debat capresnya kemarin berhasil, maka seharusnya Prabowo bisa bersikap tenang. Anies sendiri mengaku tak ingin membahas lagi soal debat capres yang sudah berlalu, karena debat capres ini sudah memiliki arena dan waktunya masing-masing, sehingga jika debat berakhir maka seharusnya para capres kembali fokus untuk menjalankan agendanya masing-masing. Lebih lanjut, Anies meminta kepada masyarakat untuk bisa menilai kematangan berdemokrasi dari masing-masing calon. Karena bagi Anies, seseorang yang memiliki kematangan dalam berdemokrasi pasti akan menyampaikan keberatannya dalam forum debat itu sendiri, bukan di luar forum. Sementara itu sebelumnya Prabowo Subianto kembali menyindir Anies Baswedan mengenai penilaian 11 dari 100 atas kinerjanya sebagai Menteri Pertahanan RI. Prabowo mengaku dirinya tidak sedih dengan nilai yang diberikan Anies. Hal yang terpenting menurut Prabowo adalah penilaian dari masyarakat Indonesia. Prabowo menyebut pihaknya bercita-cita untuk berusaha sekuat tenaga untuk memperjuangkan nasib rakyat Indonesia jika terpilih di Pilpres 2024 mendatang. Adapun Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Ahmad Muzani menyebut serangan Anies Baswedan saat debat adalah bagian dari upaya menjatuhkan reputasi Prabowo Subianto. Ia menganggap serangan-serangan dalam debat merupakan tidak pantas. Menurutnya, serangan yang disebut Anies karena menganggap Prabowo bukanlah siapa-siapa. Muzadi menyatakan bahwa publik menganggap Prabowo adalah tokoh yang berjasa atas terpilihnya Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Namun ia menyebut serangan itu justru mendapatkan nilai buruk dari warganet. Hasilnya, Muzani menyatakan bahwa serangan Anies justru mendapatkan simpati dari masyarakat kepada Prabowo. Sebab menurutnya masyarakat menilai Anies bisa melakukan itu kepada warga. Adapun umpatan yang dilayangkan Prabowo kepada Anies ditanggapi oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Hasto menilai umpatan semacam itu tak layak disampaikan oleh seorang pemimpin. Dia pun mencontohkan bagaimana seharusnya sosok pemimpin bersikap dengan menyinggung kehangatan antara Ketua DPP PDIP, Puan Maharani dengan Anies Baswedan pasca debat Capres. Hal ini berbanding terbalik dengan apa yang terjadi antara Prabowo dan Anies di mana keduanya tak bersalaman selepas melaksanakan debat. Hasto berpendapat seorang pemimpin juga harus menggelorakan suatu semangat juang, bukan kata-kata makian. Sebelumnya, Prabowo mengeluarkan umpatan ketika berkampanye di Gedung Balai Puntar, Bengkulu pada Kamis 11 Januari 2024. Umpatan itu diucapkan Prabowo untuk menyindir politikus yang pintar teori, tetapi kerap menunjukkan data yang keliru. Awalnya, Prabowo berbicara bahwasannya dirinya sudah banyak mendapatkan masukan untuk berhati-hati dalam berbicara dan tidak terpancing emosi. Pria berusia 72 tahun itu lantas menolak masukan itu karena menurutnya ucapannya selalu apa adanya. Ex-Danjen Kopassus itu lalu menyindir pihak yang suka berbicara sopan di hadapan masyarakat dan bicara teori. Namun teori tersebut menurut Prabowo adalah salah. Menurutnya, banyak elit Indonesia yang salah untuk menilai kepribadian seseorang. Prabowo pun mengkritik politikus yang sengaja mengungkap data salah untuk menyerang lawan politiknya. Dan Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mingwan dalam Live Update. Kerap disindir oleh calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto, capres nomor urut 1 Anies Baswedan akhirnya memberikan tanggapan. Anies mengatakan bahwa Prabowo dirasa masih belum bisa move on dari debat capres kemarin. Pasalnya, hingga kini Prabowo dalam kampanyenya masih terus menyindir dan menjelek-jelekan lawannya. Setelah debat ketiga Pilpres 2024 yang digelar pada Minggu 7 Januari 2024 lalu, Prabowo terus menyatakan keberatan atas pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan lawannya kepadanya. Bahkan beberapa kali Prabowo menggunakan kata-kata atau diksi yang tak pantas untuk menyindir lawannya di Pilpres 2024. Menurut Anies, jika Prabowo merasa hasil debat capresnya kemarin berhasil, maka seharusnya Prabowo bisa bersikap tenang.
Anies sendiri mengaku tak ingin membahas lagi soal debat capres yang sudah berlalu, karena debat capres ini sudah memiliki arena dan waktunya masing-masing, sehingga jika debat berakhir maka seharusnya para capres kembali fokus untuk menjalankan agendanya masing-masing. Lebih lanjut, Anies meminta kepada masyarakat untuk bisa menilai kematangan berdemokrasi dari masing-masing calon. Karena bagi Anies, seseorang yang memiliki kematangan dalam berdemokrasi pasti akan menyampaikan keberatannya dalam forum debat itu sendiri, bukan di luar forum. Sementara itu sebelumnya Prabowo Subianto kembali menyindir Anies Baswedan mengenai penilaian 11 dari 100 atas kinerjanya sebagai Menteri Pertahanan RI. Prabowo mengaku dirinya tidak sedih dengan nilai yang diberikan Anies. Hal yang terpenting menurut Prabowo adalah penilaian dari masyarakat Indonesia. Prabowo menyebut pihaknya bercita-cita untuk berusaha sekuat tenaga untuk memperjuangkan nasib rakyat Indonesia jika terpilih di Pilpres 2024 mendatang. Adapun Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Ahmad Muzani menyebut serangan Anies Baswedan saat debat adalah bagian dari upaya menjatuhkan reputasi Prabowo Subianto. Ia menganggap serangan-serangan dalam debat merupakan tidak pantas. Menurutnya, serangan yang disebut Anies karena menganggap Prabowo bukanlah siapa-siapa. Muzadi menyatakan bahwa publik menganggap Prabowo adalah tokoh yang berjasa atas terpilihnya Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Namun ia menyebut serangan itu justru mendapatkan nilai buruk dari warganet. Hasilnya, Muzani menyatakan bahwa serangan Anies justru mendapatkan simpati dari masyarakat kepada Prabowo. Sebab menurutnya masyarakat menilai Anies bisa melakukan itu kepada warga. Adapun umpatan yang dilayangkan Prabowo kepada Anies ditanggapi oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Hasto menilai umpatan semacam itu tak layak disampaikan oleh seorang pemimpin. Dia pun mencontohkan bagaimana seharusnya sosok pemimpin bersikap dengan menyinggung kehangatan antara Ketua DPP PDIP, Puan Maharani dengan Anies Baswedan pasca debat Capres. Hal ini berbanding terbalik dengan apa yang terjadi antara Prabowo dan Anies di mana keduanya tak bersalaman selepas melaksanakan debat. Hasto berpendapat seorang pemimpin juga harus menggelorakan suatu semangat juang, bukan kata-kata makian. Sebelumnya, Prabowo mengeluarkan umpatan ketika berkampanye di Gedung Balai Puntar, Bengkulu pada Kamis 11 Januari 2024. Umpatan itu diucapkan Prabowo untuk menyindir politikus yang pintar teori, tetapi kerap menunjukkan data yang keliru. Awalnya, Prabowo berbicara bahwasannya dirinya sudah banyak mendapatkan masukan untuk berhati-hati dalam berbicara dan tidak terpancing emosi. Pria berusia 72 tahun itu lantas menolak masukan itu karena menurutnya ucapannya selalu apa adanya. Ex-Danjen Kopassus itu lalu menyindir pihak yang suka berbicara sopan di hadapan masyarakat dan bicara teori. Namun teori tersebut menurut Prabowo adalah salah. Menurutnya, banyak elit Indonesia yang salah untuk menilai kepribadian seseorang. Prabowo pun mengkritik politikus yang sengaja mengungkap data salah untuk menyerang lawan politiknya. Dan Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mingwan dalam Live Update. Kerap disindir oleh calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto, capres nomor urut 1 Anies Baswedan akhirnya memberikan tanggapan. Anies mengatakan bahwa Prabowo dirasa masih belum bisa move on dari debat capres kemarin. Pasalnya, hingga kini Prabowo dalam kampanyenya masih terus menyindir dan menjelek-jelekan lawannya. Setelah debat ketiga Pilpres 2024 yang digelar pada Minggu 7 Januari 2024 lalu, Prabowo terus menyatakan keberatan atas pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan lawannya kepadanya. Bahkan beberapa kali Prabowo menggunakan kata-kata atau diksi yang tak pantas untuk menyindir lawannya di Pilpres 2024. Menurut Anies, jika Prabowo merasa hasil debat capresnya kemarin berhasil, maka seharusnya Prabowo bisa bersikap tenang. Anies sendiri mengaku tak ingin membahas lagi soal debat capres yang sudah berlalu, karena debat capres ini sudah memiliki arena dan waktunya masing-masing, sehingga jika debat berakhir maka seharusnya para capres kembali fokus untuk menjalankan agendanya masing-masing.
Lebih lanjut, Anies meminta kepada masyarakat untuk bisa menilai kematangan berdemokrasi dari masing-masing calon. Karena bagi Anies, seseorang yang memiliki kematangan dalam berdemokrasi pasti akan menyampaikan keberatannya dalam forum debat itu sendiri, bukan di luar forum. Sementara itu sebelumnya Prabowo Subianto kembali menyindir Anies Baswedan mengenai penilaian 11 dari 100 atas kinerjanya sebagai Menteri Pertahanan RI. Prabowo mengaku dirinya tidak sedih dengan nilai yang diberikan Anies. Hal yang terpenting menurut Prabowo adalah penilaian dari masyarakat Indonesia. Prabowo menyebut pihaknya bercita-cita untuk berusaha sekuat tenaga untuk memperjuangkan nasib rakyat Indonesia jika terpilih di Pilpres 2024 mendatang. Adapun Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Ahmad Muzani menyebut serangan Anies Baswedan saat debat adalah bagian dari upaya menjatuhkan reputasi Prabowo Subianto. Ia menganggap serangan-serangan dalam debat merupakan tidak pantas. Menurutnya, serangan yang disebut Anies karena menganggap Prabowo bukanlah siapa-siapa. Muzadi menyatakan bahwa publik menganggap Prabowo adalah tokoh yang berjasa atas terpilihnya Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Namun ia menyebut serangan itu justru mendapatkan nilai buruk dari warganet. Hasilnya, Muzani menyatakan bahwa serangan Anies justru mendapatkan simpati dari masyarakat kepada Prabowo. Sebab menurutnya masyarakat menilai Anies bisa melakukan itu kepada warga. Adapun umpatan yang dilayangkan Prabowo kepada Anies ditanggapi oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Hasto menilai umpatan semacam itu tak layak disampaikan oleh seorang pemimpin. Dia pun mencontohkan bagaimana seharusnya sosok pemimpin bersikap dengan menyinggung kehangatan antara Ketua DPP PDIP, Puan Maharani dengan Anies Baswedan pasca debat Capres. Hal ini berbanding terbalik dengan apa yang terjadi antara Prabowo dan Anies di mana keduanya tak bersalaman selepas melaksanakan debat. Hasto berpendapat seorang pemimpin juga harus menggelorakan suatu semangat juang, bukan kata-kata makian. Sebelumnya, Prabowo mengeluarkan umpatan ketika berkampanye di Gedung Balai Puntar, Bengkulu pada Kamis 11 Januari 2024. Umpatan itu diucapkan Prabowo untuk menyindir politikus yang pintar teori, tetapi kerap menunjukkan data yang keliru. Awalnya, Prabowo berbicara bahwasannya dirinya sudah banyak mendapatkan masukan untuk berhati-hati dalam berbicara dan tidak terpancing emosi. Pria berusia 72 tahun itu lantas menolak masukan itu karena menurutnya ucapannya selalu apa adanya. Ex-Danjen Kopassus itu lalu menyindir pihak yang suka berbicara sopan di hadapan masyarakat dan bicara teori. Namun teori tersebut menurut Prabowo adalah salah. Menurutnya, banyak elit Indonesia yang salah untuk menilai kepribadian seseorang. Prabowo pun mengkritik politikus yang sengaja mengungkap data salah untuk menyerang lawan politiknya. Dan Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mingwan dalam Live Update. Kerap disindir oleh calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto, capres nomor urut 1 Anies Baswedan akhirnya memberikan tanggapan. Anies mengatakan bahwa Prabowo dirasa masih belum bisa move on dari debat capres kemarin. Pasalnya, hingga kini Prabowo dalam kampanyenya masih terus menyindir dan menjelek-jelekan lawannya. Setelah debat ketiga Pilpres 2024 yang digelar pada Minggu 7 Januari 2024 lalu, Prabowo terus menyatakan keberatan atas pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan lawannya kepadanya. Bahkan beberapa kali Prabowo menggunakan kata-kata atau diksi yang tak pantas untuk menyindir lawannya di Pilpres 2024. Menurut Anies, jika Prabowo merasa hasil debat capresnya kemarin berhasil, maka seharusnya Prabowo bisa bersikap tenang. Anies sendiri mengaku tak ingin membahas lagi soal debat capres yang sudah berlalu, karena debat capres ini sudah memiliki arena dan waktunya masing-masing, sehingga jika debat berakhir maka seharusnya para capres kembali fokus untuk menjalankan agendanya masing-masing. Lebih lanjut, Anies meminta kepada masyarakat untuk bisa menilai kematangan berdemokrasi dari masing-masing calon. Karena bagi Anies, seseorang yang memiliki kematangan dalam berdemokrasi pasti akan menyampaikan keberatannya dalam forum debat itu sendiri, bukan di luar forum.
Sementara itu sebelumnya Prabowo Subianto kembali menyindir Anies Baswedan mengenai penilaian 11 dari 100 atas kinerjanya sebagai Menteri Pertahanan RI. Prabowo mengaku dirinya tidak sedih dengan nilai yang diberikan Anies. Hal yang terpenting menurut Prabowo adalah penilaian dari masyarakat Indonesia. Prabowo menyebut pihaknya bercita-cita untuk berusaha sekuat tenaga untuk memperjuangkan nasib rakyat Indonesia jika terpilih di Pilpres 2024 mendatang. Adapun Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Ahmad Muzani menyebut serangan Anies Baswedan saat debat adalah bagian dari upaya menjatuhkan reputasi Prabowo Subianto. Ia menganggap serangan-serangan dalam debat merupakan tidak pantas. Menurutnya, serangan yang disebut Anies karena menganggap Prabowo bukanlah siapa-siapa. Muzadi menyatakan bahwa publik menganggap Prabowo adalah tokoh yang berjasa atas terpilihnya Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Namun ia menyebut serangan itu justru mendapatkan nilai buruk dari warganet. Hasilnya, Muzani menyatakan bahwa serangan Anies justru mendapatkan simpati dari masyarakat kepada Prabowo. Sebab menurutnya masyarakat menilai Anies bisa melakukan itu kepada warga. Adapun umpatan yang dilayangkan Prabowo kepada Anies ditanggapi oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Hasto menilai umpatan semacam itu tak layak disampaikan oleh seorang pemimpin. Dia pun mencontohkan bagaimana seharusnya sosok pemimpin bersikap dengan menyinggung kehangatan antara Ketua DPP PDIP, Puan Maharani dengan Anies Baswedan pasca debat Capres. Hal ini berbanding terbalik dengan apa yang terjadi antara Prabowo dan Anies di mana keduanya tak bersalaman selepas melaksanakan debat. Hasto berpendapat seorang pemimpin juga harus menggelorakan suatu semangat juang, bukan kata-kata makian. Sebelumnya, Prabowo mengeluarkan umpatan ketika berkampanye di Gedung Balai Puntar, Bengkulu pada Kamis 11 Januari 2024. Umpatan itu diucapkan Prabowo untuk menyindir politikus yang pintar teori, tetapi kerap menunjukkan data yang keliru. Awalnya, Prabowo berbicara bahwasannya dirinya sudah banyak mendapatkan masukan untuk berhati-hati dalam berbicara dan tidak terpancing emosi. Pria berusia 72 tahun itu lantas menolak masukan itu karena menurutnya ucapannya selalu apa adanya. Ex-Danjen Kopassus itu lalu menyindir pihak yang suka berbicara sopan di hadapan masyarakat dan bicara teori. Namun teori tersebut menurut Prabowo adalah salah. Menurutnya, banyak elit Indonesia yang salah untuk menilai kepribadian seseorang. Prabowo pun mengkritik politikus yang sengaja mengungkap data salah untuk menyerang lawan politiknya. Dan Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mingwan dalam Live Update. Kerap disindir oleh calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto, capres nomor urut 1 Anies Baswedan akhirnya memberikan tanggapan. Anies mengatakan bahwa Prabowo dirasa masih belum bisa move on dari debat capres kemarin. Pasalnya, hingga kini Prabowo dalam kampanyenya masih terus menyindir dan menjelek-jelekan lawannya. Setelah debat ketiga Pilpres 2024 yang digelar pada Minggu 7 Januari 2024 lalu, Prabowo terus menyatakan keberatan atas pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan lawannya kepadanya. Bahkan beberapa kali Prabowo menggunakan kata-kata atau diksi yang tak pantas untuk menyindir lawannya di Pilpres 2024. Menurut Anies, jika Prabowo merasa hasil debat capresnya kemarin berhasil, maka seharusnya Prabowo bisa bersikap tenang. Anies sendiri mengaku tak ingin membahas lagi soal debat capres yang sudah berlalu, karena debat capres ini sudah memiliki arena dan waktunya masing-masing, sehingga jika debat berakhir maka seharusnya para capres kembali fokus untuk menjalankan agendanya masing-masing. Lebih lanjut, Anies meminta kepada masyarakat untuk bisa menilai kematangan berdemokrasi dari masing-masing calon. Karena bagi Anies, seseorang yang memiliki kematangan dalam berdemokrasi pasti akan menyampaikan keberatannya dalam forum debat itu sendiri, bukan di luar forum. Sementara itu sebelumnya Prabowo Subianto kembali menyindir Anies Baswedan mengenai penilaian 11 dari 100 atas kinerjanya sebagai Menteri Pertahanan RI. Prabowo mengaku dirinya tidak sedih dengan nilai yang diberikan Anies. Hal yang terpenting menurut Prabowo adalah penilaian dari masyarakat Indonesia. Prabowo menyebut pihaknya bercita-cita untuk berusaha sekuat tenaga untuk memperjuangkan nasib rakyat Indonesia jika terpilih di Pilpres 2024 mendatang.
Adapun Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Ahmad Muzani menyebut serangan Anies Baswedan saat debat adalah bagian dari upaya menjatuhkan reputasi Prabowo Subianto. Ia menganggap serangan-serangan dalam debat merupakan tidak pantas. Menurutnya, serangan yang disebut Anies karena menganggap Prabowo bukanlah siapa-siapa. Muzani menyatakan bahwa publik menganggap Prabowo adalah tokoh yang berjasa atas terpilihnya Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Namun ia menyebut serangan itu justru mendapatkan nilai buruk dari warganet. Hasilnya, Muzani menyatakan bahwa serangan Anies justru mendapatkan simpati dari masyarakat kepada Prabowo. Sebab menurutnya masyarakat menilai Anies bisa melakukan itu kepada warga. Adapun umpatan yang dilayangkan Prabowo kepada Anies ditanggapi oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Hasto menilai umpatan semacam itu tak layak disampaikan oleh seorang pemimpin. Dia pun mencontohkan bagaimana seharusnya sosok pemimpin bersikap dengan menyinggung kehangatan antara Ketua DPP PDIP, Puan Maharani dengan Anies Baswedan pasca debat Capres. Hal ini berbanding terbalik dengan apa yang terjadi antara Prabowo dan Anies di mana keduanya tak bersalaman selepas melaksanakan debat. Hasto berpendapat seorang pemimpin juga harus menggelorakan suatu semangat juang, bukan kata-kata makian. Sebelumnya, Prabowo mengeluarkan umpatan ketika berkampanye di Gedung Balai Puntar, Bengkulu pada Kamis 11 Januari 2024. Umpatan itu diucapkan Prabowo untuk menyindir politikus yang pintar teori, tetapi kerap menunjukkan data yang keliru. Awalnya, Prabowo berbicara bahwasannya dirinya sudah banyak mendapatkan masukan untuk berhati-hati dalam berbicara dan tidak terpancing emosi. Pria berusia 72 tahun itu lantas menolak masukan itu karena menurutnya ucapannya selalu apa adanya. Ex-Danjen Kopassus itu lalu menyindir pihak yang suka berbicara sopan di hadapan masyarakat dan bicara teori. Namun teori tersebut menurut Prabowo adalah salah. Menurutnya, banyak elit Indonesia yang salah untuk menilai kepribadian seseorang. Prabowo pun mengkritik politikus yang sengaja mengungkap data salah untuk menyerang lawan politiknya. Dan Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mingwan dalam Live Update. Kerap disindir oleh calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto, capres nomor urut 1 Anies Baswedan akhirnya memberikan tanggapan. Anies mengatakan bahwa Prabowo dirasa masih belum bisa move on dari debat capres kemarin. Pasalnya, hingga kini Prabowo dalam kampanyenya masih terus menyindir dan menjelek-jelekan lawannya. Setelah debat ketiga Pilpres 2024 yang digelar pada Minggu 7 Januari 2024 lalu, Prabowo terus menyatakan keberatan atas pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan lawannya kepadanya. Bahkan beberapa kali Prabowo menggunakan kata-kata atau diksi yang tak pantas untuk menyindir lawannya di Pilpres 2024. Menurut Anies, jika Prabowo merasa hasil debat capresnya kemarin berhasil, maka seharusnya Prabowo bisa bersikap tenang. Anies sendiri mengaku tak ingin membahas lagi soal debat capres yang sudah berlalu, karena debat capres ini sudah memiliki arena dan waktunya masing-masing, sehingga jika debat berakhir maka seharusnya para capres kembali fokus untuk menjalankan agendanya masing-masing. Lebih lanjut, Anies meminta kepada masyarakat untuk bisa menilai kematangan berdemokrasi dari masing-masing calon. Karena bagi Anies, seseorang yang memiliki kematangan dalam berdemokrasi pasti akan menyampaikan keberatannya dalam forum debat itu sendiri, bukan di luar forum. Sementara itu sebelumnya Prabowo Subianto kembali menyindir Anies Baswedan mengenai penilaian 11 dari 100 atas kinerjanya sebagai Menteri Pertahanan RI. Prabowo mengaku dirinya tidak sedih dengan nilai yang diberikan Anies. Hal yang terpenting menurut Prabowo adalah penilaian dari masyarakat Indonesia. Prabowo menyebut pihaknya bercita-cita untuk berusaha sekuat tenaga untuk memperjuangkan nasib rakyat Indonesia jika terpilih di Pilpres 2024 mendatang. Adapun Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Ahmad Muzani menyebut serangan Anies Baswedan saat debat adalah bagian dari upaya menjatuhkan reputasi Prabowo Subianto. Ia menganggap serangan-serangan dalam debat merupakan tidak pantas. Menurutnya, serangan yang disebut Anies karena menganggap Prabowo bukanlah siapa-siapa.
Muzadi menyatakan bahwa publik menganggap Prabowo adalah tokoh yang berjasa atas terpilihnya Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Namun ia menyebut serangan itu justru mendapatkan nilai buruk dari warganet. Hasilnya, Muzani menyatakan bahwa serangan Anies justru mendapatkan simpati dari masyarakat kepada Prabowo. Sebab menurutnya masyarakat menilai Anies bisa melakukan itu kepada warga. Adapun umpatan yang dilayangkan Prabowo kepada Anies ditanggapi oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Hasto menilai umpatan semacam itu tak layak disampaikan oleh seorang pemimpin. Dia pun mencontohkan bagaimana seharusnya sosok pemimpin bersikap dengan menyinggung kehangatan antara Ketua DPP PDIP, Puan Maharani dengan Anies Baswedan pasca debat Capres. Hal ini berbanding terbalik dengan apa yang terjadi antara Prabowo dan Anies di mana keduanya tak bersalaman selepas melaksanakan debat. Hasto berpendapat seorang pemimpin juga harus menggelorakan suatu semangat juang, bukan kata-kata makian. Sebelumnya, Prabowo mengeluarkan umpatan ketika berkampanye di Gedung Balai Puntar, Bengkulu pada Kamis 11 Januari 2024. Umpatan itu diucapkan Prabowo untuk menyindir politikus yang pintar teori, tetapi kerap menunjukkan data yang keliru. Awalnya, Prabowo berbicara bahwasannya dirinya sudah banyak mendapatkan masukan untuk berhati-hati dalam berbicara dan tidak terpancing emosi. Pria berusia 72 tahun itu lantas menolak masukan itu karena menurutnya ucapannya selalu apa adanya. Ex-Danjen Kopassus itu lalu menyindir pihak yang suka berbicara sopan di hadapan masyarakat dan bicara teori. Namun teori tersebut menurut Prabowo adalah salah. Menurutnya, banyak elit Indonesia yang salah untuk menilai kepribadian seseorang. Prabowo pun mengkritik politikus yang sengaja mengungkap data salah untuk menyerang lawan politiknya. Dan Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mingwan dalam Live Update. Kerap disindir oleh calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto, capres nomor urut 1 Anies Baswedan akhirnya memberikan tanggapan. Anies mengatakan bahwa Prabowo dirasa masih belum bisa move on dari debat capres kemarin. Pasalnya, hingga kini Prabowo dalam kampanyenya masih terus menyindir dan menjelek-jelekan lawannya. Setelah debat ketiga Pilpres 2024 yang digelar pada Minggu 7 Januari 2024 lalu, Prabowo terus menyatakan keberatan atas pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan lawannya kepadanya. Bahkan beberapa kali Prabowo menggunakan kata-kata atau diksi yang tak pantas untuk menyindir lawannya di Pilpres 2024. Menurut Anies, jika Prabowo merasa hasil debat capresnya kemarin berhasil, maka seharusnya Prabowo bisa bersikap tenang. Anies sendiri mengaku tak ingin membahas lagi soal debat capres yang sudah berlalu, karena debat capres ini sudah memiliki arena dan waktunya masing-masing, sehingga jika debat berakhir maka seharusnya para capres kembali fokus untuk menjalankan agendanya masing-masing. Lebih lanjut, Anies meminta kepada masyarakat untuk bisa menilai kematangan berdemokrasi dari masing-masing calon. Karena bagi Anies, seseorang yang memiliki kematangan dalam berdemokrasi pasti akan menyampaikan keberatannya dalam forum debat itu sendiri, bukan di luar forum. Sementara itu sebelumnya Prabowo Subianto kembali menyindir Anies Baswedan mengenai penilaian 11 dari 100 atas kinerjanya sebagai Menteri Pertahanan RI. Prabowo mengaku dirinya tidak sedih dengan nilai yang diberikan Anies. Hal yang terpenting menurut Prabowo adalah penilaian dari masyarakat Indonesia. Prabowo menyebut pihaknya bercita-cita untuk berusaha sekuat tenaga untuk memperjuangkan nasib rakyat Indonesia jika terpilih di Pilpres 2024 mendatang. Adapun Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Ahmad Muzani menyebut serangan Anies Baswedan saat debat adalah bagian dari upaya menjatuhkan reputasi Prabowo Subianto. Ia menganggap serangan-serangan dalam debat merupakan tidak pantas. Menurutnya, serangan yang disebut Anies karena menganggap Prabowo bukanlah siapa-siapa. Muzadi menyatakan bahwa publik menganggap Prabowo adalah tokoh yang berjasa atas terpilihnya Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Namun ia menyebut serangan itu justru mendapatkan nilai buruk dari warganet. Hasilnya, Muzani menyatakan bahwa serangan Anies justru mendapatkan simpati dari masyarakat kepada Prabowo. Sebab menurutnya masyarakat menilai Anies bisa melakukan itu kepada warga.
Adapun umpatan yang dilayangkan Prabowo kepada Anies ditanggapi oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Hasto menilai umpatan semacam itu tak layak disampaikan oleh seorang pemimpin. Dia pun mencontohkan bagaimana seharusnya sosok pemimpin bersikap dengan menyinggung kehangatan antara Ketua DPP PDIP, Puan Maharani dengan Anies Baswedan pasca debat Capres. Hal ini berbanding terbalik dengan apa yang terjadi antara Prabowo dan Anies di mana keduanya tak bersalaman selepas melaksanakan debat. Hasto berpendapat seorang pemimpin juga harus menggelorakan suatu semangat juang, bukan kata-kata makian. Sebelumnya, Prabowo mengeluarkan umpatan ketika berkampanye di Gedung Balai Puntar, Bengkulu pada Kamis 11 Januari 2024. Umpatan itu diucapkan Prabowo untuk menyindir politikus yang pintar teori, tetapi kerap menunjukkan data yang keliru. Awalnya, Prabowo berbicara bahwasannya dirinya sudah banyak mendapatkan masukan untuk berhati-hati dalam berbicara dan tidak terpancing emosi. Pria berusia 72 tahun itu lantas menolak masukan itu karena menurutnya ucapannya selalu apa adanya. Ex-Danjen Kopassus itu lalu menyindir pihak yang suka berbicara sopan di hadapan masyarakat dan bicara teori. Namun teori tersebut menurut Prabowo adalah salah. Menurutnya, banyak elit Indonesia yang salah untuk menilai kepribadian seseorang. Prabowo pun mengkritik politikus yang sengaja mengungkap data salah untuk menyerang lawan politiknya. Dan Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mingwan dalam Live Update. Kerap disindir oleh calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto, capres nomor urut 1 Anies Baswedan akhirnya memberikan tanggapan. Anies mengatakan bahwa Prabowo dirasa masih belum bisa move on dari debat capres kemarin. Pasalnya, hingga kini Prabowo dalam kampanyenya masih terus menyindir dan menjelek-jelekan lawannya. Setelah debat ketiga Pilpres 2024 yang digelar pada Minggu 7 Januari 2024 lalu, Prabowo terus menyatakan keberatan atas pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan lawannya kepadanya. Bahkan beberapa kali Prabowo menggunakan kata-kata atau diksi yang tak pantas untuk menyindir lawannya di Pilpres 2024. Menurut Anies, jika Prabowo merasa hasil debat capresnya kemarin berhasil, maka seharusnya Prabowo bisa bersikap tenang. Anies sendiri mengaku tak ingin membahas lagi soal debat capres yang sudah berlalu, karena debat capres ini sudah memiliki arena dan waktunya masing-masing, sehingga jika debat berakhir maka seharusnya para capres kembali fokus untuk menjalankan agendanya masing-masing. Lebih lanjut, Anies meminta kepada masyarakat untuk bisa menilai kematangan berdemokrasi dari masing-masing calon. Karena bagi Anies, seseorang yang memiliki kematangan dalam berdemokrasi pasti akan menyampaikan keberatannya dalam forum debat itu sendiri, bukan di luar forum. Sementara itu sebelumnya Prabowo Subianto kembali menyindir Anies Baswedan mengenai penilaian 11 dari 100 atas kinerjanya sebagai Menteri Pertahanan RI. Prabowo mengaku dirinya tidak sedih dengan nilai yang diberikan Anies. Hal yang terpenting menurut Prabowo adalah penilaian dari masyarakat Indonesia. Prabowo menyebut pihaknya bercita-cita untuk berusaha sekuat tenaga untuk memperjuangkan nasib rakyat Indonesia jika terpilih di Pilpres 2024 mendatang. Adapun Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Ahmad Muzani menyebut serangan Anies Baswedan saat debat adalah bagian dari upaya menjatuhkan reputasi Prabowo Subianto. Ia menganggap serangan-serangan dalam debat merupakan tidak pantas. Menurutnya, serangan yang disebut Anies karena menganggap Prabowo bukanlah siapa-siapa. Muzani menyatakan bahwa publik menganggap Prabowo adalah tokoh yang berjasa atas terpilihnya Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Namun ia menyebut serangan itu justru mendapatkan nilai buruk dari warganet. Hasilnya, Muzani menyatakan bahwa serangan Anies justru mendapatkan simpati dari masyarakat kepada Prabowo. Sebab menurutnya masyarakat menilai Anies bisa melakukan itu kepada warga. Adapun umpatan yang dilayangkan Prabowo kepada Anies ditanggapi oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Hasto menilai umpatan semacam itu tak layak disampaikan oleh seorang pemimpin. Dia pun mencontohkan bagaimana seharusnya sosok pemimpin bersikap dengan menyinggung kehangatan antara Ketua DPP PDIP, Puan Maharani dengan Anies Baswedan pasca debat Capres. Hal ini berbanding terbalik dengan apa yang terjadi antara Prabowo dan Anies di mana keduanya tak bersalaman selepas melaksanakan debat.
Hasto berpendapat seorang pemimpin juga harus menggelorakan suatu semangat juang, bukan kata-kata makian. Sebelumnya, Prabowo mengeluarkan umpatan ketika berkampanye di Gedung Balai Puntar, Bengkulu pada Kamis 11 Januari 2024. Umpatan itu diucapkan Prabowo untuk menyindir politikus yang pintar teori, tetapi kerap menunjukkan data yang keliru. Awalnya, Prabowo berbicara bahwasannya dirinya sudah banyak mendapatkan masukan untuk berhati-hati dalam berbicara dan tidak terpancing emosi. Pria berusia 72 tahun itu lantas menolak masukan itu karena menurutnya ucapannya selalu apa adanya. Ex-Danjen Kopassus itu lalu menyindir pihak yang suka berbicara sopan di hadapan masyarakat dan bicara teori. Namun teori tersebut menurut Prabowo adalah salah. Menurutnya, banyak elit Indonesia yang salah untuk menilai kepribadian seseorang. Prabowo pun mengkritik politikus yang sengaja mengungkap data salah untuk menyerang lawan politiknya. Dan Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mingwan dalam Live Update. Kerap disindir oleh calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto, capres nomor urut 1 Anies Baswedan akhirnya memberikan tanggapan. Anies mengatakan bahwa Prabowo dirasa masih belum bisa move on dari debat capres kemarin. Pasalnya, hingga kini Prabowo dalam kampanyenya masih terus menyindir dan menjelek-jelekan lawannya. Setelah debat ketiga Pilpres 2024 yang digelar pada Minggu 7 Januari 2024 lalu, Prabowo terus menyatakan keberatan atas pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan lawannya kepadanya. Bahkan beberapa kali Prabowo menggunakan kata-kata atau diksi yang tak pantas untuk menyindir lawannya di Pilpres 2024. Menurut Anies, jika Prabowo merasa hasil debat capresnya kemarin berhasil, maka seharusnya Prabowo bisa bersikap tenang. Anies sendiri mengaku tak ingin membahas lagi soal debat capres yang sudah berlalu, karena debat capres ini sudah memiliki arena dan waktunya masing-masing, sehingga jika debat berakhir maka seharusnya para capres kembali fokus untuk menjalankan agendanya masing-masing. Lebih lanjut, Anies meminta kepada masyarakat untuk bisa menilai kematangan berdemokrasi dari masing-masing calon. Karena bagi Anies, seseorang yang memiliki kematangan dalam berdemokrasi pasti akan menyampaikan keberatannya dalam forum debat itu sendiri, bukan di luar forum. Sementara itu sebelumnya Prabowo Subianto kembali menyindir Anies Baswedan mengenai penilaian 11 dari 100 atas kinerjanya sebagai Menteri Pertahanan RI. Prabowo mengaku dirinya tidak sedih dengan nilai yang diberikan Anies. Hal yang terpenting menurut Prabowo adalah penilaian dari masyarakat Indonesia. Prabowo menyebut pihaknya bercita-cita untuk berusaha sekuat tenaga untuk memperjuangkan nasib rakyat Indonesia jika terpilih di Pilpres 2024 mendatang. Adapun Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Ahmad Muzani menyebut serangan Anies Baswedan saat debat adalah bagian dari upaya menjatuhkan reputasi Prabowo Subianto. Ia menganggap serangan-serangan dalam debat merupakan tidak pantas. Menurutnya, serangan yang disebut Anies karena menganggap Prabowo bukanlah siapa-siapa. Muzadi menyatakan bahwa publik menganggap Prabowo adalah tokoh yang berjasa atas terpilihnya Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Namun ia menyebut serangan itu justru mendapatkan nilai buruk dari warganet. Hasilnya, Muzani menyatakan bahwa serangan Anies justru mendapatkan simpati dari masyarakat kepada Prabowo. Sebab menurutnya masyarakat menilai Anies bisa melakukan itu kepada warga. Adapun umpatan yang dilayangkan Prabowo kepada Anies ditanggapi oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Hasto menilai umpatan semacam itu tak layak disampaikan oleh seorang pemimpin. Dia pun mencontohkan bagaimana seharusnya sosok pemimpin bersikap dengan menyinggung kehangatan antara Ketua DPP PDIP, Puan Maharani dengan Anies Baswedan pasca debat Capres. Hal ini berbanding terbalik dengan apa yang terjadi antara Prabowo dan Anies di mana keduanya tak bersalaman selepas melaksanakan debat. Hasto berpendapat seorang pemimpin juga harus menggelorakan suatu semangat juang, bukan kata-kata makian. Sebelumnya, Prabowo mengeluarkan umpatan ketika berkampanye di Gedung Balai Puntar, Bengkulu pada Kamis 11 Januari 2024.
Umpatan itu diucapkan Prabowo untuk menyindir politikus yang pintar teori, tetapi kerap menunjukkan data yang keliru. Awalnya, Prabowo berbicara bahwasannya dirinya sudah banyak mendapatkan masukan untuk berhati-hati dalam berbicara dan tidak terpancing emosi. Pria berusia 72 tahun itu lantas menolak masukan itu karena menurutnya ucapannya selalu apa adanya. Ex-Danjen Kopassus itu lalu menyindir pihak yang suka berbicara sopan di hadapan masyarakat dan bicara teori. Namun teori tersebut menurut Prabowo adalah salah. Menurutnya, banyak elit Indonesia yang salah untuk menilai kepribadian seseorang. Prabowo pun mengkritik politikus yang sengaja mengungkap data salah untuk menyerang lawan politiknya. Dan Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mingwan dalam Live Update. Kerap disindir oleh calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto, capres nomor urut 1 Anies Baswedan akhirnya memberikan tanggapan. Anies mengatakan bahwa Prabowo dirasa masih belum bisa move on dari debat capres kemarin. Pasalnya, hingga kini Prabowo dalam kampanyenya masih terus menyindir dan menjelek-jelekan lawannya. Setelah debat ketiga Pilpres 2024 yang digelar pada Minggu 7 Januari 2024 lalu, Prabowo terus menyatakan keberatan atas pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan lawannya kepadanya. Bahkan beberapa kali Prabowo menggunakan kata-kata atau diksi yang tak pantas untuk menyindir lawannya di Pilpres 2024. Menurut Anies, jika Prabowo merasa hasil debat capresnya kemarin berhasil, maka seharusnya Prabowo bisa bersikap tenang. Anies sendiri mengaku tak ingin membahas lagi soal debat capres yang sudah berlalu, karena debat capres ini sudah memiliki arena dan waktunya masing-masing, sehingga jika debat berakhir maka seharusnya para capres kembali fokus untuk menjalankan agendanya masing-masing. Lebih lanjut, Anies meminta kepada masyarakat untuk bisa menilai kematangan berdemokrasi dari masing-masing calon. Karena bagi Anies, seseorang yang memiliki kematangan dalam berdemokrasi pasti akan menyampaikan keberatannya dalam forum debat itu sendiri, bukan di luar forum. Sementara itu sebelumnya Prabowo Subianto kembali menyindir Anies Baswedan mengenai penilaian 11 dari 100 atas kinerjanya sebagai Menteri Pertahanan RI. Prabowo mengaku dirinya tidak sedih dengan nilai yang diberikan Anies. Hal yang terpenting menurut Prabowo adalah penilaian dari masyarakat Indonesia. Prabowo menyebut pihaknya bercita-cita untuk berusaha sekuat tenaga untuk memperjuangkan nasib rakyat Indonesia jika terpilih di Pilpres 2024 mendatang. Adapun Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Ahmad Muzani menyebut serangan Anies Baswedan saat debat adalah bagian dari upaya menjatuhkan reputasi Prabowo Subianto. Ia menganggap serangan-serangan dalam debat merupakan tidak pantas. Menurutnya, serangan yang disebut Anies karena menganggap Prabowo bukanlah siapa-siapa. Muzadi menyatakan bahwa publik menganggap Prabowo adalah tokoh yang berjasa atas terpilihnya Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Namun ia menyebut serangan itu justru mendapatkan nilai buruk dari warganet. Hasilnya, Muzani menyatakan bahwa serangan Anies justru mendapatkan simpati dari masyarakat kepada Prabowo. Sebab menurutnya masyarakat menilai Anies bisa melakukan itu kepada warga. Adapun umpatan yang dilayangkan Prabowo kepada Anies ditanggapi oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Hasto menilai umpatan semacam itu tak layak disampaikan oleh seorang pemimpin. Dia pun mencontohkan bagaimana seharusnya sosok pemimpin bersikap dengan menyinggung kehangatan antara Ketua DPP PDIP, Puan Maharani dengan Anies Baswedan pasca debat Capres. Hal ini berbanding terbalik dengan apa yang terjadi antara Prabowo dan Anies di mana keduanya tak bersalaman selepas melaksanakan debat. Hasto berpendapat seorang pemimpin juga harus menggelorakan suatu semangat juang, bukan kata-kata makian. Sebelumnya, Prabowo mengeluarkan umpatan ketika berkampanye di Gedung Balai Puntar, Bengkulu pada Kamis 11 Januari 2024. Umpatan itu diucapkan Prabowo untuk menyindir politikus yang pintar teori, tetapi kerap menunjukkan data yang keliru. Awalnya, Prabowo berbicara bahwasannya dirinya sudah banyak mendapatkan masukan untuk berhati-hati dalam berbicara dan tidak terpancing emosi. Pria berusia 72 tahun itu lantas menolak masukan itu karena menurutnya ucapannya selalu apa adanya. Ex-Danjen Kopassus itu lalu menyindir pihak yang suka berbicara sopan di hadapan masyarakat dan bicara teori.
Namun teori tersebut menurut Prabowo adalah salah. Menurutnya, banyak elit Indonesia yang salah untuk menilai kepribadian seseorang. Prabowo pun mengkritik politikus yang sengaja mengungkap data salah untuk menyerang lawan politiknya. Dan Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mingwan dalam Live Update. Kerap disindir oleh calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto, capres nomor urut 1 Anies Baswedan akhirnya memberikan tanggapan. Anies mengatakan bahwa Prabowo dirasa masih belum bisa move on dari debat capres kemarin. Pasalnya, hingga kini Prabowo dalam kampanyenya masih terus menyindir dan menjelek-jelekan lawannya. Setelah debat ketiga Pilpres 2024 yang digelar pada Minggu 7 Januari 2024 lalu, Prabowo terus menyatakan keberatan atas pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan lawannya kepadanya. Bahkan beberapa kali Prabowo menggunakan kata-kata atau diksi yang tak pantas untuk menyindir lawannya di Pilpres 2024. Menurut Anies, jika Prabowo merasa hasil debat capresnya kemarin berhasil, maka seharusnya Prabowo bisa bersikap tenang. Anies sendiri mengaku tak ingin membahas lagi soal debat capres yang sudah berlalu, karena debat capres ini sudah memiliki arena dan waktunya masing-masing, sehingga jika debat berakhir maka seharusnya para capres kembali fokus untuk menjalankan agendanya masing-masing. Lebih lanjut, Anies meminta kepada masyarakat untuk bisa menilai kematangan berdemokrasi dari masing-masing calon. Karena bagi Anies, seseorang yang memiliki kematangan dalam berdemokrasi pasti akan menyampaikan keberatannya dalam forum debat itu sendiri, bukan di luar forum. Sementara itu sebelumnya Prabowo Subianto kembali menyindir Anies Baswedan mengenai penilaian 11 dari 100 atas kinerjanya sebagai Menteri Pertahanan RI. Prabowo mengaku dirinya tidak sedih dengan nilai yang diberikan Anies. Hal yang terpenting menurut Prabowo adalah penilaian dari masyarakat Indonesia. Prabowo menyebut pihaknya bercita-cita untuk berusaha sekuat tenaga untuk memperjuangkan nasib rakyat Indonesia jika terpilih di Pilpres 2024 mendatang. Adapun Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Ahmad Muzani menyebut serangan Anies Baswedan saat debat adalah bagian dari upaya menjatuhkan reputasi Prabowo Subianto. Ia menganggap serangan-serangan dalam debat merupakan tidak pantas. Menurutnya, serangan yang disebut Anies karena menganggap Prabowo bukanlah siapa-siapa. Muzadi menyatakan bahwa publik menganggap Prabowo adalah tokoh yang berjasa atas terpilihnya Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Namun ia menyebut serangan itu justru mendapatkan nilai buruk dari warganet. Hasilnya, Muzani menyatakan bahwa serangan Anies justru mendapatkan simpati dari masyarakat kepada Prabowo. Sebab menurutnya masyarakat menilai Anies bisa melakukan itu kepada warga. Adapun umpatan yang dilayangkan Prabowo kepada Anies ditanggapi oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Hasto menilai umpatan semacam itu tak layak disampaikan oleh seorang pemimpin. Dia pun mencontohkan bagaimana seharusnya sosok pemimpin bersikap dengan menyinggung kehangatan antara Ketua DPP PDIP, Puan Maharani dengan Anies Baswedan pasca debat Capres. Hal ini berbanding terbalik dengan apa yang terjadi antara Prabowo dan Anies di mana keduanya tak bersalaman selepas melaksanakan debat. Hasto berpendapat seorang pemimpin juga harus menggelorakan suatu semangat juang, bukan kata-kata makian. Sebelumnya, Prabowo mengeluarkan umpatan ketika berkampanye di Gedung Balai Puntar, Bengkulu pada Kamis 11 Januari 2024. Umpatan itu diucapkan Prabowo untuk menyindir politikus yang pintar teori, tetapi kerap menunjukkan data yang keliru. Awalnya, Prabowo berbicara bahwasannya dirinya sudah banyak mendapatkan masukan untuk berhati-hati dalam berbicara dan tidak terpancing emosi. Pria berusia 72 tahun itu lantas menolak masukan itu karena menurutnya ucapannya selalu apa adanya. Ex-Danjen Kopassus itu lalu menyindir pihak yang suka berbicara sopan di hadapan masyarakat dan bicara teori. Namun teori tersebut menurut Prabowo adalah salah. Menurutnya, banyak elit Indonesia yang salah untuk menilai kepribadian seseorang. Prabowo pun mengkritik politikus yang sengaja mengungkap data salah untuk menyerang lawan politiknya. Dan Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mingwan dalam Live Update.
Kerap disindir oleh calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto, capres nomor urut 1 Anies Baswedan akhirnya memberikan tanggapan. Anies mengatakan bahwa Prabowo dirasa masih belum bisa move on dari debat capres kemarin.